Halo saudara-saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Desoleh Solihun Interview bersama Pevita Pierce. Pevita Pierce yang ternyata Pevita Pierce. religius sekali ya, membuka dengan ucapan salam. Bukan berarti religius, itu kan memang suatu kewajiban kita sebagai umat muslim. Alhamdulillah, ternyata saya baru tahu ya. Kan Al-Azhar. Oh, Al-Azhar. Tadi lama sekali dandannya. Nggak lama segitu ya? Emang lama ya? Ya buat cowok sih lama sih ya. Ini kan kalau misalkan dandan sejam setengah jam. Karena justru make up yang natural itu yang lebih lama daripada make up yang medok. Ini make up apa masuknya? Ini make up di interview ketemu sama Soleh Solihun. Special make up untuk Soleh Solihun. Luar biasa ya, spesial. Dan ini masuk apa sih YouTube? Dan subscriber saya Soleh Solihun Yang baru 18.000. yang nanti akan jadi 50.000. Terima kasih Pevita Pierce ya. Nanti aku kasih nomor rekening aku. Lalu sebagai model iklan make up harus selalu tampil cantik. Gimana ya, definisi cantik kan sebetulnya beda-beda ya. Ya. Kalau menurut gue pribadi bukan cantik, tetapi memang apa adanya. Dan ketika kita punya positive thinking dan cara berpikiran kita itu memang positif, dan ya, kenapa diulang ya, ditranslate, itu yang ngebuat kita auranya lebih kebuka sih. Jadi bukan, sebenarnya cantik itu bukan kita balik lagi bahwa itu patokannya bukan fisik. Cantik itu kan relatif. Menurut lu cantik? Menurut gue apa adanya aja. Kalau misalkan ada orang yang bilang cantik, alhamdulillah, mudah-mudahan hatinya juga. Kalau misalkan cantik tapi hatinya enggak, kan gue sama aja bohong. Seberapa apa adanya Pevita Pierce? Emang apa sih yang dimaksud dengan apa adanya itu? Kalau buat gue sendiri sih, gue humble aja sih, gini-gini aja. Maksudnya lo juga udah, sebelum interview ini kita udah beberapa kali ketemu. Dan menurut lo sendiri gimana gue? Apa adanya atau ada apanya? Ternyata tidak seglamor yang gua kira ya. Ternyata nyablak juga. Enggak. Gue tumbuh di kampung lah ya sebutannya. Di kampung di mana? Di kampung? Bekasi. Anak Bekasi. Anak Bekasi. Di apa? Di komplek apa? Jangan dong, nanti tahu. Oh iya. Karena sekarang masih di situ, enggak? Enggak, tapi dulu sempat ada kejadian, ada orang dari Surabaya apa Jogja, bapak-bapak nungguin seminggu depan rumah. Ngapain? Nungguin mau ketemu Pevita. Jadi sejak itu ya takut kan nyebut alamat rumah. Oh. Akhirnya kayak nyokap sempet kayak, kamu jangan pulang dulu gitu nih, bahaya gitu. Seperti apa Bekasi ketika lu kecil? Dari tahun berapa sampai tahun berapa di Bekasi? Dari tahun 92, di mana gue lahir, nyampe sampai SMA kelas 3. Lama ya? Lama. Jadi mainnya sama tetangga-tetangga. Tahu kan kalau misalnya anak-anak komplek kan, RT ini sama RT itu kayak kerenan RT kita gitu. Kalau lomba 17 Agustusan, gue menang mulu. Apa? Lomba apa? Semua. Apa misalnya lomba apa aja yang lu menangi? Masukin pensil dalam botol, makan kerupuk. Nyampe ketua RT-nya tuh kayak, semuanya kan ini kompetisi di mana udah pasti menangnya kan saklek kan, gitu. Terus kayaknya Pak RT-nya tuh kayak nggak tega gitu yang sama yang lain, karena gue anaknya kompetitif dan nggak tau malu, nggak jaim gitu. Mungkin itu yang bisa dijadiin fondasi untuk gue acting sekarang. Karena lu jago lomba Agustusan ya. Karena gue basically gue nggak tahu malu dan emang kompetitif aja sih, mau ingin menjadi terbaik bukan untuk orang lain tapi untuk diri sendiri. Apa yang bikin lu kok begitu kompetitif? Untuk kepuasan pribadi aja. Kayak misalkan lo nih stand up, ngelihat orang ketawa, itu kan lo nggak pengen mereka ketawa kan, maksudnya kayak lo kepuasan pribadi aja ketika mereka ketawa. Ya. Itu yang bikin lo suka dengan apa yang lo lakuin. Ya, karena bikin orang ketawa bikin gue bahagia. Nah, bikin kebahagiaan itu yang menjadi trigger semua itu. Tapi lu pernah mengalami kekalahan? Oh iya, pasti. Semua orang pasti harus mengalami Berantakan kekalahan. rambutnya tuh. Gak apa-apa kan apa adanya. Oh iya. Orang ini belum nyisir Oh seharian. gitu. Iya. Apa?
Apa tadi? Semua orang pernah mengalami kekalahan Semua kata orang pernah jatuh, pernah nggak diterima, pernah ngerasa gagal. Tapi kan sebenarnya yang ngerasain itu diri kita sendiri. Orang nggak akan melihat bagian gagal kita, tapi kita harus bangkit dari kegagalan itu, karena kesuksesan kita, bangkit dari kejatuhan kita, itu yang dilihat orang. Momen apa lu merasa gagal atau kalah? Ketika bikin orang tua nangis kali ya. Kenapa? Bandel aja. Kebandelan seperti apa sih seorang Pevita Pierce sampai orang tuanya nangis? Enggak sih, nggak pernah nangis sih, cuma kayaknya sih di belakang nangis, nggak depan, Oh nggak gitu. depan gue. Emang lu ngapain? Apa ya? Cabut sekolah, Terus pergi ke Singapura ngapain pergi ke Singapura? sama teman-teman satu geng, pengen nyobain Universal Studio. Ke SMA. SMA, pulang pergi. Zaman tiket pesawat 300 pulang pergi. Itu waktu itu mahal atau murah hitungannya? 300.000 murah. Waktu itu 300.000 pulang pergi. 250 apa 300 itu juga pesawat yang bukan pesawat bermerek gitu pesawat loh. budget gitu, budget air. Budget, rame-rame nyampe rumah. Terus ketahuannya gimana? Nyampe rumah kan buka pagar kan diam-diam pulang malam. Jam 10 nyampe rumah. Iya. Jadi masuk udah pas Universal Studio buka, itu namanya nyokap teriak dari atas. Pevita, dari mana kamu? Ya namanya ibu pasti tahu lah anaknya bohong kan. Terus ya udah kayak, mana paspor kamu? Karena gue ngambil dari laci nyokap gue. Oh, ketahuannya kenapa paspor nggak nyokap ada? gue soalnya juga orangnya pinter. Eh, Jadi ya udah. Tapi nggak nangis sih, mungkin nyokap kayak lebih ke, aduh nih anak gue bandel banget sih gitu. pulang jam berapa emang? 10, 11. Biasanya? Jam 8, jam 9. Karena kan sekolahnya kan SMA-nya pindah dari Al-Azhar Ke High School Oh, depan Citos. iya. Dan kalau pulang tuh ke Bekasi bisa 2 jam. Macet. Ya, banget. wajar kalau pulang. Dan namanya anak SMA kan lagi senang-senangnya main. Mm. Ditambah gue itu SMA kan kita baru kenal pergaulan, Yeah. teman-teman tuh ya hangout, jalan-jalan. Tapi masalahnya kayak teman-teman yang lain kan fokus mereka sekolah aja. Sedangkan gue sekolah sambil kerja. Iya. Kadang itu sih yang ngerasa kayak apa sih istilahnya FOMO. Apa itu FOMO? Fear of missing out, ketakutan untuk kayak Oh. nggak gabung teman-teman ini, aduh kok gue kerja Iya, gitu. iya, iya. Zaman SMA wajar lah. Oh, nggak gaul, ketinggalan info atau apa gitu. Ada lah zamannya pada saat itu. Sekarang masih bandel? Enggak sih, alhamdulillah sekarang definisi bandel itu apa kan? Nah, kalau menurut lu definisi bandel itu sekarang apa menurut lu? Yang tidak sesuai dengan prinsip agama dan prinsip orang tua. Nah, sekarang sudah tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai prinsip agama dan orang tua. Pastinya kalau agama nggak lengkap ya. Contoh nih, tangan masih kelihatan, aurat masih kelihatan. Tapi kan it takes proses juga gitu. Kalau misalkan gue mau terjun untuk pakai hijab dan serius, harus totalitas, jangan nyampe mengecewakan juga. Tapi memang ada niatan berhijab. Of course, iya dong. Pastinya insya Allah one day. Udah ngobrol juga kok sama nyokap. Oh gitu. Nyokap lu berhijab? Udah 6 tahun. Oh, makanya Tapi ya udah ngobrol sama nyokap kan. Nyokap bilang, Pev, namanya hidayah itu kayak kamu harus cari. Tapi suatu hari nanti hati kamu terketuk sendiri dan kamu tuh nggak bisa menolak itu. ya. Itu namanya hidayah gitu. Tapi bukan berarti kamu nggak ngapa-ngapain nunggu nanti juga hidayah datang gitu, enggak. Tapi kalau berhijab susah kelabing lu. Emang nggak kelabing? Oh, lu nggak kelabing? Enggak lah, udah enggak. Udah kebanyakan paparazzi di Indonesia. Paham kan? Ya. Udah mulai kayak Hollywood nih Indonesia. Oh, gitu. Tahun berapa lo berhenti clubbing? Sebenarnya dibilang clubbing enggak ya, party Party. apa ya? Berarti kan clubbing, pergi ke klub kan? Ya. Kapan ya? Pas udah mulai sibuk kerja lah. Dan emang udah tahu nggak ada benefitnya juga.
karena memang untuk menikmati musik aja kan sebenarnya. Cuma lama-lama kok musiknya kayak ada beberapa tempat tuh, kalau gue suka R&B, pop, old school R&B gitu. Beberapa lagu tuh yang toet kayak sakit kepala gitu loh. Baru masuk kayak apaan sih ini, sakit kepala dan kayaknya suram. Nah, gue sebenarnya nggak suka clubbing. Gue lebih prefer ke cafe, live music. Iya, yang musiknya bisa dinikmati. Tapi lu merasa semakin banyak orang yang paparazzi amatir ya sekarang? Nggak apa-apa lah, maksudnya menurut gue pribadi emang sooner or later pasti akan ada kayak gitu sih. Dan nggak bisa dikomplain, it's happening everywhere. It's happening di Hollywood, Bollywood, Korea, and now Indonesia udah mulai. Apa yang apa pengaruhnya ke perilaku lu setelah tahu sekarang banyak orang yang bisa jadi paparazzi? Sebenarnya sih nggak ngaruh apa-apa ya, Indian self control aja sih buat gue. Dan memang harus lebih berhati-hati karena memang namanya public figure ya. Mas Soleh paham kan, Mas Soleh? Saya tidak terlalu paham karena kan saya tidak seterkenal Pevita Pierce. Tapi Mas Soleh public figure kan, public figuran. Public figuran kayaknya. Saya di sini juga cuma sedikit film di negara juga. Iya, jadi sebagai public figure kita itu hidup di bawah spotlight gitu. Jadi dimana semua lampu ke kita nggak bisa ngelihat audiens, tapi audiens ngelihat kita. Jadi setiap sesuatu kesalahan tuh kayaknya fatal gitu. Padahal sebenarnya it's happening everywhere dan people make mistakes. Orang bikin kesalahan sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan even ratusan kali. Cuma bedanya ada yang tersorot, ada yang tidak tersorot. Ada kalanya lu jenuh dengan sorotan itu sepanjang hidup lu? Kadang. Pada saat apa lu jenuh dengan segala sorotan itu? Dimana ketika gue pengen bisa quality time sama keluarga aja gitu. Tapi gue nggak pernah ngerasa tapi gue nggak pernah ngerasa kayak gimana ya, dibilang jenuh sih malu rame di sini. pergi dulu dong. Ini mau curhat ke kita. Lagi ngedate, lagi di flirtingin sama Soleh Solihun. Yang nonton juga banyak. Ya, jadi sebenarnya dibilang jenuh tuh ketika biasanya kalau lagi PMS, cewek kan hormonal kan. Dan juga sekarang apalagi dimana eranya tuh udah beda ya sama zaman dulu, teknologi udah maju banget. Orang kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang jempolmu harimaumu kan. Komen gitu di Instagram, kok bisa gitu, nyampe nggak habis pikir orang bisa sekasar itu gitu komen-komen. Tapi kalau buat aku juga nggak terlalu habis ngambil ini ya, nggak terlalu ambil pusing gitu, kayak ya udahlah, namanya orang pasti lebih senang melihat kejelekan daripada kebaikan. Kita bikin kejelekan satu gitu, semua kebaikan kita seumur hidup dilupain udah. Ada pengalaman dengan itu, orang lebih senang membicarakan kejelekan Pevita Pierce dibandingkan kebaikan Pevita Pierce. Mungkin karena gue nggak pernah ngedengerin, nggak pernah ngepeduliin, jadi nggak pernah nyari tahu juga. Jadi lu tidak pernah menggoogling diri lu sendiri? No, never, nggak pernah. Bahkan untuk ngecek apa sih yang dibilang Wikipedia tentang Pevita Pierce pun nggak pernah. Nggak pernah. Mau coba? Coba kita lihat. Apa yang coba kita buka deh, di googling aja dulu deh. Coba ya, dan kelihatan. Ya. Nah, kita cari. Habis ini tadi gue nge-google Blue Fire Ijen, gue kemarin dari sana. Oh, Kawah Ijen. Kawah Ijen ngelihat Blue Fire. Coba, ini kita pertama kalinya Pevita menggoogling dirinya sendiri. Tulisan nama lengkap apa? Nah, nama lengkap itu Pevita Pierce, coba ini. Set, itu aja, diklik nama Pevita. Lengkap tuh Pevita, coba kita lihat. Coba ya. Pevita Pierce aja. Kalau nama lengkap gue tuh Pevita Cleo Eileen Pierce. Panjang sekali namanya tuh. Malu tahu lihat. Kok malu? Pakai bahasa Inggris. Ada yang Wikipedia Indonesia dong, Pevita Eileen Pierce ini di situ. Ada yang versi bahasa Indonesianya. Cara bukanya mana? Karena ada situ, tuh nanti ada tuh versi bahasa Indonesia, Wikipedia bahasa Indonesia. Kita coba baca. Ensiklopedia bebas. Nah, coba itu benar semua biodata 6 Oktober 92 Indonesia aktris. Tinggi lu benar 1,62 meter. Tinggi 164 sih. Salah. Tunggu.
164 cm. Kesalahan pertama sentimeter. Iya, Wikipedia. Berarti Wikipedianya salah. Kurang Wah, dua. kita tuntut. Kita kasih tahu. tuntut Kita nih, kasih nggak tahu. bisa Nih, ini kesalahan pertama Wikipedia. Tinggi Pevita 1,62. Ini tulis 1,64. Di sini tulis 1,62. Mungkin waktu itu kan belum tumbuh tinggi. Emang sekarang tumbuh nambah 2 cm. Dari yang mungkin yang ini ditulisnya kan nggak tahu tahun kapan. Nama orang tua benar. Bramwell Pierce, Ernia Uliasari benar. Account Coba. Twitter benar. Lahir Jakarta betul. Aktris dan pemain film Indonesia berdarah Banjar dan Inggris betul. Ibunya Banjarmasin betul. Ayahnya Inggris. Sebenarnya Wales. Wales itu bukan Inggris. UK, United Kingdom itu kebagi 3 kan? Scotland ya. Scotland, Wales sama England, Inggris. Sebenarnya Wales harusnya ya. Ya cuma kadang kayak kalau gue di interview UK itu digampanginnya dengan Inggris aja gitu. jadi misalnya kayak ada orang nanya bokap lo emang orang apa? Orang Wales tuh pada saat itu tuh orang nggak terlalu banyak Wales apa, malas ngejelasin Inggris aja karena kan cuma sejam doang, benar-benar perbatasan. Oke, main film. Kehidupan pribadi dong, kehidupan pribadi kita lihat klik. Apa kata Wikipedia tentang kehidupan pribadi Pevita Pierce? Film pertama nominasi FFI 2008. Iya tuh. Bener. Film pertama. Apa rasanya? Kayak mimpi, kayak ya kali masa sujud syukur. Lu langsung merasa gue bisa juga acting ya? Iya, ternyata gue bisa acting. Gitu. Anak kedua dari 3 bersaudara. Ada tulisan pernah pacaran sama personel Ran. Kenapa lu langsung tersenyum simpul melihat nama simpul tuh gitu kan? Iya. Gue senyum. Kenapa langsung lihat nama di situ ditulis? Nih, Pevita melanjutkan studinya di New York bidang teater. Pevita dia 2016, sekarang 2017 ya. Iya. Didiagnosis dokter memiliki tumor payudara. Selasa 12 Maret menjalani operasi pengangkatan tumor di Prince Court Medical Kuala Lumpur. Benar. Apa rasanya bisa sembuh dari dikit tumor? Kok di Wikipedia nggak kayak Wikipedia nggak peduli juga sama gue. Diskografi. Ada. Apa nih diskografi? Ada album apa? Oh, single nyanyi. Enggak ada yang benar. Kok itu apa single karena dia cintaku dipopulerkan Tika Ramlan? Ini salah. Sapu Jagat. Salah. Lu percaya nggak 2014 gue nyanyi judul lagu Sapu Jagat gitu? Makanya dipopulerkan Denny Aden. Ini apa-apaan ini Wikipedia? Presenter benar. Iklan udah nggak boleh sebut ya. Iya. Berarti ada single yang salah. Ada. Masih ada yang salah. Waktu kena sakit tumor itu, lu merasa hidup lu berakhir nggak? Enggak lah. Kan sakitnya Ini loh konsepnya ini yang gue mencoba meluruskan, menyampaikan ke banyak orang, tapi tuh gue udah sering kayak live dulu Periscope, Instagram apa. Gini, ini orang di Indonesia yang bekerja di koran atau jurnalisme ya, jurnalisme. Pastinya mereka berpendidikan dong. Dan mereka seharusnya tahu sekali perbedaan tumor dan kanker. Jadi Pevita mengidap kanker payudara. Langsung infotainment nelfon gini. Oh, ditulisnya kanker. Banyak yang bilang kanker, sedangkan kanker dan tumor itu is a very completely different thing. Tumor itu kan daging jadi ya. Tumor itu daging tumbuh, punya kutil. Iya. Kutil itu tumor. Yang bisa diangkat ya. Kutil tumor, Iya. mau diangkat mau dienggak juga nggak apa-apa. Gitu. Kanker itu adalah tumor yang aktif, yang bisa membahayakan, yang bisa bikin kita harus kemo. Ada yang nulis kanker payudara. Sering, nyampe aku udah kayak sekali aku marah sama jurnalis, Mas. Dia nelfon, Mas, tolong research dulu sebelum nanya. Karena pertama tidak ada tata krama nanyanya. Tahu-tahu gitu nanya. Langsung nelfon, ini kita dari tabloid ini. Saya nggak bisa sebut, gue nggak bisa sebut tabloid apa. Tapi itu salah dong. Misal lo dibilang, lo misalnya dada lo sakit, soalnya dibilang jantung. Kalau kayak omongan adalah doa, lo nggak boleh kayak gitu. Lo research baru lo interview. Apalagi kesalahan terbesar pemberitaan media massa selama ini selain sakit tadi?
Nggak tahu, nggak pernah bacain diri sendiri kan, gue nggak baca berita sendiri. Nggak, maksudnya kan dengar dari orang, Pevi lu katanya orang gini. Enggak sih, orang juga mungkin karena emang, makasih banyak, maaf tangan kiri, mungkin karena ini kali ya, apa, beberapa media tuh udah tahu kalau gue nggak terlalu suka di interview. Karena apa? Karena kalau ini asal kalian tahu nih, kalau Nggak ada. Kosong. kayak di beberapa media televisi gitu, kayak interview gitu, awalnya tuh ditanya gimana, apa kabar, ini itu, lama abis itu ditanyain langsung lama-lama ke gosip, ke kehidupan pribadi. Nah ntar yang di editing, yang dimasukin yang gosipnya. Nah sedangkan untuk gue sendiri, gue pengen dikenal karena hasil karya, jadi gue sangat mencegah itu sih. Jadi ya walaupun liputannya syuting film tenggelamnya kapal Van der Wijk, harus ada agreement dulu sama manajer. Dan memang sebelum interview gue akan bilang, Mas, gue ngerti banget kok itu tugas mereka. Mereka punya kewajiban, mereka cari uang di situ. Tetapi kita di sini saling menghargai wilayah satu sama lain aja. Hati-hati jangan main-main dengan gadis dari Bekasi. Bekasi itu keras. Dulu waktu belajar main sepeda dari tanjakan masuk ke dalam itu got. Nyokap nggak ada, dimandi sama tetangga. Pakai lagi kan ini. Jadi tuh di Mohon maaf ya, rumah, ini menertawakan tragedi tapi ya ngebayangin umur berapa? Kan dulu kan sepeda kita pakai roda kanan kiri kan, iya, belakangnya. Buat nyimbangin. Nah ini nih sama gue punya kakak cowok namanya Kinan. Nah, terus Kinan tuh kayak, ayo Pevita tuh pasti ini. Enggak, Kinan Pevita tuh takut. Jadi kalau di rumah by the way tuh kita pakai nama, Memanggil diri sendiri dengan nama Pevita, lengkap lagi ya Pevita. Jadi sampai sekarang menyebut diri sendiri dengan nama lengkap. Kalau nama lengkap kan Pevita Iya, Cleo namanya Eileen Pevita, Pierce. iya. Masa Pevita Cleo Eileen Pierce? Iya, maksudnya Pevita itu. Pevita. Ini Pevita. Dan jadi waktu itu sih jahat nih. Sebenarnya niatnya nggak jahat, namanya kakak dong. Pengen dong lihat adiknya bisa naik sepeda gitu. SD atau apa? SD lah. SD kelas 3 kali ya. Zaman-zaman lagi ngafalin lagu aku suka banget Sheila on 7. Ngafalin Sheila on 7 di kertas kaset, nyampe kertasnya dibolak-balik nyampe putih yang harus dicatat ulang. Itu zaman-zaman itu tuh. Belajar naik sepeda BMX. Ya itulah BMX. Yang heboh. Heboh. Gitu kan ditanjakan kan katanya supaya bisa ngayuhnya. Tuh masuk lo ke dalam ini, ke dalam got. Kinannya masuk aja udah ke dalam rumah. Ditinggalin ke sini. Padahal adanya kecemplung got. Dia kayak panik juga gitu kan, takut dimarahin atau apa. Terus habis itu waktu itu Kinan atau saudara yang lain gitu. Akhirnya ini ada tetangga bantuin, kamu kenapa nangis, kejepit dalam gotnya. Sampai sepedanya di luar gotnya kebayang gak got Bekasi tuh hitam loh, bukan got air mengalir, got sampah yang bau itu hitam airnya. Iya, jadi gue berdiri sini, orangnya dari dalam rumah pagar kayak lagi nyiram tanaman dong, nggak gue disiram gitu. Wah itu parah sih. Jadi saudara-saudara, dibalik semua kecantikan Pevita Pierce, ternyata dia pernah mandi air got ya. Mentalnya agak sedikit anak kampung kok zaman dulu. Agak-agak survival lah kalau udah Bekasi ya. Apa yang paling berharga yang diajarkan dari Bekasi untuk seorang Pevita Pierce dalam kehidupan? Yang dia bawa dimana mereka semua itu sesama tetangga itu saling menghargai. Kalau misalnya sekarang tuh ngerasa sesama tetangga cuma halo-halo aja gitu loh, nggak ada komunikasi. Sedangkan kayak kemarin, aku kan kemarin nenek kamu nggak jelas. Kemarin nenek gue kan ke rumah kan sama nyokap. Nenek menyokap ke rumah. Excuse me. Terus habis itu nenek bilang, "Duh, Pevita, nggak nyangka ya. Kamu tuh sekarang udah 24 mau ke 25 tahun. Dulu ini kamu ditanyain tuh sama tetangga-tetangga." Dan aku masih hafal nama tetangga-tetangga. Siapa aja? Ada yang namanya Sasa, ada Bu Ipah, ada dulu nih kan nyokap sibuk kerja. Jadi aku waktu playground. Sebelum TK, playgroup. Pas lagi playgroup tuh ke sekolah tuh naik ojek. Sampai semua orang tua murid tuh kayak
gila nih anak berani banget. Sendiri. Namanya Bang Sanip. Tukang ojeknya Bang Sanip. Terus diledekin, cie Pevita kesayangannya Bang Sanip gitu. Terus sekarang Bang Sanip udah jadi juragannya ojek-ojek di komplek. Oh, dia bangga pasti. Dulu Pevita yang nganter gua itu. Oh, kalau misalnya ketemu juga nih, wah Bang Sanip nih dulu yang nganterin gue gitu. Banyak dulu teman-teman. Pantesan dulu temen gua komik dari Bekasi, Awe. Siapa? Ada Awe ya, bilang dia dari Bekasi juga. Dulu Pevita tuh tetangga gua tuh sering di Bekasi. Gua pikir dia bercanda, ternyata beneran ya. Beneran. Beneran, dan dulu kerjaannya, dan dulu tuh nyokap gue tipe orang yang bisa dibilang pelit. Pelit kayak gimana, dalam hal uang atau apa? Gue minta beli apapun tuh nggak pernah boleh, kecuali kebutuhan pokok. Baju, pangan, apa sih 5P itu? Ya, sandang pangan, semua kebutuhan pokok, kebutuhan primer nyokap gue menyediakan. Tetapi zaman dulu tuh zamannya happy house, tau gak sih? Apa itu, gue nggak tahu. Oh, kita beda zaman ya. Ada kalau cewek-cewek tuh happy house tuh pada zaman dulu kayak tempat casing handphone ya. SD harganya tuh udah 150.000. Udah mahal lah. Udah kayak yang brandednya zaman sekarang gitu. Pengen tuh nggak boleh gitu. Tapi nyokap gue nggak pernah pelit sama satu. Apa itu? Buku. Oh, jadi kalau minta buku beliin itu. Kalau minta yang di luar itu nggak pernah dibeliin. Misalnya kacamata gitu nggak boleh. Kacamata Britney Spears yang warna pink gitu nggak boleh. Baju yang macem-macem gitu. Kalau emang nggak butuh ya nggak boleh. Tapi alhamdulillah didikan nyokap gue itu yang bikin gue nyampe sekarang untuk tahu mana yang harus diprioritaskan, mana kebutuhan primer, mana yang sekunder. Dan jadi kalau gue pengen beli barang, apa kalau gue butuh, apakah gue pengen? Kalau gue pengen nggak usah beli, kalau butuh beli. Contoh, misalnya apa? Contoh gue mau ke gunung, gue butuh sepatu gunung dong. Harganya agak mahal, ya tapi kan butuh. Gue butuh high heels nih, butuh banget nggak? Kan udah punya. Jadi lu tidak konsumtif ya? Bisa dibilang begitu? Enggak sih. Karena alhamdulillah apa ya? Mungkin tiap hari kerja kali ya, nggak ada waktu buat memikirkan. Tapi gue punya waktu shopping. Shopping gue tuh 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Biasanya apa yang dibeli? Baju, sepatu. Jadi tapi di recycle. Sisanya disumbangin ke yayasan. Yang udah nggak kepake. Karena kan baju yang gue beli juga baju-baju murah gitu loh, yang kalau misalnya dicuci lama-lama udah rusak. Jadi kan harus butuh. Oh iya. Bukan baju yang harganya jutaan gitu loh. Emang tidak suka membeli baju-baju desainer yang harganya jutaan? Kalau gini, apa ya? Kalau misalnya baju desainer itu kan kita pakai untuk acara red carpet kan, which is cuma dipakai sekali. Jadi kita minjem aja. Dulu pernah ada tuh yang baju desainer yang lu red carpet jadi obrolan itu yang yang transparan. Itu kan premiernya tenggelamnya kapal Van der Lip. Di situ gue ingin menunjukkan bahwa memang pada saat itu jujur agama gue masih belum terlalu kuat. Gue masih terlalu ke barat-baratan. Dan gue memang gimana ya, tumbuh di suatu keluarga yang mix culture, Asia, budaya timur dan budaya barat, itu membuat karakter kita tuh sedikit karakter gue pribadi ya, sedikit belum tahu mana yang pantas di timur, mana yang pantas di barat gitu loh. Ada sedikit kebingungan dan masih muda. Dan Hayati itu adalah seorang karakter yang muslimah ini. Dan di red carpet itu gue ingin di premier gue ingin menunjukkan Pevita adalah Pevita, Hayati adalah Hayati. Tapi orang-orang langsung itu apa sequin dress apa namanya itu ya? Apa sih istilahnya, dress yang see-through. Ya itu. Iya. Lu nggak ngira bakal seheboh itu reaksi orang-orang ketika lu memakai dress itu? Enggak, karena pertama gue nggak punya baju. Kedua gue lagi sibuk. Terus dikasih pinjem? Enggak. Oh beli? Gue beli di H&M. Oh itu tuh beli? Baju H&M. Nggak itu cuma baju 500.000.
Kirain itu baju yang seseksi itu baju desainer yang. Menurut lo harga berapa? Ya gue pikir kan kalau dipakai di itu sampai 5 juta gitu. Enggak, itu nggak nyampe 300.000. Itu yang dress-dress yang kelihatan itu. Itu H&M. Tapi ya Gini, terlihat di lu tuh terlihat mahal itu bajunya. Indian mau baju mau murah mau mahal tergantung bagaimana kita merepresentasikan baju itu, Karena pakaian itu. Iya, kayak, ini kacamata nih, kelihatannya harganya berapa? Tulis coba? di komen ya. Nah padahal mereknya Marc Jacobs, harganya mahal tuh 2 juta 3 juta. Karena gue yang pakai kayak kacamata Blok M Square. Enggak, justru kayak Giorgio Armani. Oh luar biasa sekali saudara-saudara. Iya tapi ya itulah, tapi yang namanya umur masih muda pada saat itu, belajar dari kesalahan. Tapi gue tipe orang gini, bokap selalu bilang bokap itu perjalanan hidupnya bokap nyokap gue ya sangat-sangat hebat lah menurut gue, salah satu contoh untuk gue yang bisa jadi gue seperti diri gue sekarang. Dan bokap gue selalu bilang setiap gue sedih gue nelfon bokap, ada ini, ada kejadian ini. Dan budaya barat, apa yang gue ceritain ke bokap dengan apa yang gue ceritain ke nyokap itu sesuatu yang nggak bisa sama gitu loh. Karena nyokap timur, bokap barat. Ya, sudut pandangnya beda. Sudut pandangnya berbeda. Gue bisa cerita apa aja sama bokap. Bukan gue nggak bisa cerita apa aja sama nyokap, tapi cara penyampaiannya beda. Ya karena dari bokap sudut pandang barat itu lebih terbuka atas segala hal gitu. Ya bisa dibilang gitu, tapi bokap muslim juga. Bokap muslim. Bokap selalu bilang life is like a roller coaster. Hidup tuh kayak naik roller coaster. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang muter-muter. Tapi kan poinnya satu, kamu harus nikmatin aja perjalanannya. Ya itu kayak lagunya Bon Jovi itu. Apa? It's a beach but life just like a roller coaster Jangan ride. bokap gue ngambil dari situ The ya. ups and down will make you scream sometimes. Ada itu. Gila, suara bagus banget. Oh, luar Rockstar ya biasa. mas. Luar biasa. Ya jadi gitulah, dan itu gue belajar dari bokap bahwa jangan pernah menyesali segala sesuatu karena things happen for a reason. Kalau nyokap gue bilang setiap itu kan dari bokap ya. Kalau ke nyokap selalu bilang hidup tuh semua udah ada guidance, ya udah ada paduannya, yaitu Al-Quran. Kalau kamu baca dan kamu pahamin, insya Allah hidup kamu akan diberi kelancaran, ditutupi aibnya, dijauhi dari orang-orang yang berniat buruk. Itu sih. Luar biasa. Saya tidak pernah mengira bakal dapat wejangan dari Pevita Pierce. Gitu sih. Tadi bilang suka Sheila on 7. Suka banget. Lagu paling Dan karena album Dan banyak banget. Sevia nggak terlalu suka kan. Kenapa? Kata ingat nggak ada suara Ya, horornya? ada. Nggak. Dan 30 hari mencari cinta. Iya. Gue nonton 5 kali tuh soundtrack itu. Terus gue punya semua lagunya di handphone. Orang gue selalu nonton konsernya, cuma yang kemarin nggak sempet nonton. Di mana sih? Foundry nonton. Iya. Oh lu Sheila geng. Nggak masuk nyampe geng-geng. Tapi lu gengnya geng Nero aja kali ya. Boleh nggak Tapi lu sangat apa sih yang lu sukain dari Sheila on 7? Melodinya, liriknya tuh jujur aja, kerasa gitu. Mungkin sekarang mereka udah happy kali, udah nggak galau kali ya, jadi liriknya nggak sedalam dulu gitu kan. Dan bila esok akan kembali, storytellingnya itu loh. Iya. Jadi nggak langsung, itu kayak kena aja gitu. Terus kalau satu hari nanti Eros Chandra bikinin lagu tentang Pevita Pierce, apakah lu? nggak, waktu itu udah sering ketemu juga, emang udah bilang gila gue tuh ngefans banget. Ketemu sama adiknya Eros. Adiknya Eros kan kerja di malasbanget.com. Waktu itu ada kerja sama syuting Vivo. Terus ya udah ketemu dia, terus ada Eros, gue suka banget sama Sheila on 7. Tapi lu bisa bernyanyi? Enggak lah. Suara berat lu ini dari dulu apa? Gue suka baca puisi dan gue suka nulis puisi. Oh gitu. Mungkin bukan puisi ya. Bacain dong satu puisi lu, yang paling baru aja. Yang paling baru lu bikin.
Coba dibuka di notes Kita tutup wawancara ini dengan Pevita Pierce membacakan satu puisi yang menurut lu paling istimewa buat dibacain di. Aduh, ada banyak bentar ya. Jadi judulnya Apa itu judulnya? Jendela. Tentang apa ini? Sebenarnya bukan judul, jadi ini mau dibukuin. Oh, mau dibukuin. Jendela. Filosofinya kenapa jendela? Jendela itu yang ngebuka. Jendela itu siapa? Kita. Yang nutup siapa? Kita juga. Cuma kadang ada angin kan yang bikin Ya, jendela itu. atau kadang-kadang buka, kalau punya pembantu ditutupin pembantu. Tapi kadang suka ada angin. Oh iya. Sama kayak hati kita. Kadang kita memutuskan untuk ngebuka, ngetutup, tapi kadang ada satu orang yang bikin tinggal gila. Gue nggak nyangka lo bisa ngebuka pintu hati gue kayak jendela. Dalam. Oke nih, saudara-saudara, nih kita lihat Pevita Pierce membacakan puisinya yang berjudul Jendela. Tunggu dulu. Jadi baca dulu bentar ya. Saya males ngeditnya. Tunggu aja. Ada apa tuh? Yang bahasa Inggris kali ya? Bahasa Indonesia dong. Nanti gue capek harus nerjemahin. Yang bahasa Indonesia yang paling ini. Mana? Yang paling nggak tahu. Ya, nah, gini loh. Kayak satu aja, gue nggak tahu ya. Gue Iya. nggak tahu lo sama gue sama apa enggak. Kayak setelah lo stand up, lo inget nggak apa yang lo omongin? Kadang-kadang suka Gue tuh kalau misalnya apa yang gue tulis karena itu kayak hilang, jadi gue nggak ingat apa yang gue tulis. Tapi gue ingat puisi pertama yang gue bikin. Apa ya? Bahasa Inggris ya. Terlalu deket bos, malu saya. Emang gue konsepnya gitu. Okay. Viewers kecil, kamera muka gede. Oke. Nih, Ciki. Oh enggak ya. Ini puisi pertama kali dibawain di umum apa berapa kali nih? Jadi kebetulan kan pernah kerja sama Mas Garin. Iya. Mas Garin pas baca puisinya dia bilang, kamu mau saya bikinin one man show nggak? Untuk puisi kamu tuh bagus banget, dia bilang gitu. Gak peres lo Mas Garin, kan? Nggak beneran, kalau mau saya bikinin pentas. Cuma problemnya gue demam panggung. Coba kita dengarkan puisi pertama nih ya, yang pernah ditulis lo. Gini, gue kasih dua, satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia. Siap. Ya, Oke, nih. Yang bahasa Inggris, if it's the moon, I'll build the spaceship. If it's under the sea, I'll build the submarine. Let's go somewhere far, far away. Somewhere that I can let you go. But then I realize it's not you that I have to let go, but it's my heart and my feeling that I have to let it go. Jadi intinya mau gue ke planet mana, mau gue ke dalam laut paling dalam buat buang lo. Tapi kalau perasaan itu di hati, ujungnya kan harus perasaan ini yang dibuang, bukan orang. Ini yang bahasa Indonesia. Terakhir, kita tutup dengan puisi berbahasa Indonesia. Lo yang baca deh. Masa gue yang baca kan? Pengennya sama lu dong. Nah ini lucu nih. Nah ini nih. Oke. Ya, nih. Kembali menjalani. Bedanya aku tidak paham artinya cinta. Perasaan itu hilang terhembus waktu. Cinta berubah menjadi terbiasa. Kini aku terbiasa denganmu. Maka itu aku kembali dan bertahan. Aku tidak berani pergi keluar, luntang-lantung mempertaruhkan jiwa demi cinta. Cinta yang tak pasti, cinta yang penuh keraguan dan kesemuan. Kakiku melemah karena berjalan ke arah yang tak tentu arahnya. Demi menemukan arti cinta yang ku tak tahu bersembunyi di mana. Luar biasa, transformasi dari gadis Bekasi yang kecebur got sampai akhirnya menjadi aktris papan atas dan menulis puisi. Ya, begitulah. Doain aja deh bisa jadi buku. Iya, salam dong buat warga Bekasi. Apa yang bakal lu bilang sama warga Bekasi yang pernah jadi tetangga lu? Sasa, apa kabar? Mungkin masih inget gue nggak ya dia? Ada namanya Sasa. Ada namanya banyak Tiara,
Tahu, gue tuh Alkemprat, Al Azhar Kemang Pratama. Ah, Banyaknya teman-teman SD, Gita, yang udah hilang-hilang gitu, Tiara, Bintang. Banyak ya, deh. karena Ya ini udahlah, nggak bakal ada yang kenal juga. Seperti talk show pada umumnya, maka kita sudah hadirkan Sasha dan Tiara. Hai, apa kabar? Ya ampun, udah lama banget. By the way, gue punya kucing namanya Sasha. Lu mau namai kucing lu seperti nama temen lu? Nama panjangnya? Boleh kasih tau nggak? Enggak dong. Referensi lu luar biasa juga ya. Sekarang lagi hamil lagi nih, ketiga kalinya. Pergaulan bebas. Pergaulan bebas, kucing zaman Luar sekarang. biasa. Namanya Sasha sih. Bad cat? Sebad ownernya nggak? Enggak. Owner mah gini-gini aja. Gini-gini. Santai-santai aja. Kalau, oh ya terakhir, bangun tidur apa yang pertama kali terlintas di benak lu tadi? Tadi, Hmm. aduh badan gue sakit banget kita. Enggak gini. Bangun, aduh akhir hari ini nggak syuting, badan sakit banget. Ngecek handphone. Pevita, hari ini kita take adegan sini-sini ya jam 3. Oke, syuting lagi. Pevita Fierce ngiler nggak sih? Ngigo. Ngigo. Dan mau tahu nggak Apa? sesuatu hal yang aneh? Apa? Gue itu hafal mimpi-mimpi gue. Tadi malam mimpi apa? Tadi malam nggak mimpi, cuma gue bisa ingat gue marah sama Radit gara-gara gue mimpi dia. Dia mimpi, dan itu gue nyampe kadang kayak nggak tahu mana mimpi mana beneran. Dan gue pernah sekali bangun dari mimpi gue duduk di ujung kasur dan gue melihat gue masih tidur. Tahu nggak? Terus kayak gue bangunin asisten gue kan, gue kayak please bangunin gue, tapi badan gue nggak nembus ke badan dia. Jadi gue cuma bisa ngeliatin gue. Iya, badan pergi gitu. Jadi pesan trust me, jangan pernah tidur pas lagi mau maghrib. Iya, karena kata Pak Mali, kata orang tua. Jadi tuh lagi kecapean kerja kan, nggak kerasa kan. Untung balik lagi ya. Dan di situ gue ditunjukin semua perjalanan hidup gue. Mau mati kayaknya. Ih, kalau nggak balik tuh bisa mati kali ya. Iyalah, kalau lu nggak balik mungkin tidak ada film The Guys dibintangi Pevita Fierce. Bener juga ya. Nggak ada interview ini. Iya, betul. Apa jangan interview ini cuma mimpi kita, mimpi gue. Jangan-jangan ya. Semua ini tidak terjadi. Kemarin gue bisa mimpi hamil. Hah? Sama siapa? Jadi kayak ada sama suami gitu. Cuma gue nggak mau dia jadi suami gue pengen sahabat gue yang bertanggung jawab. Terus habis itu ada sedikit perdebatan, dia nggak terima. Gue bilang, loh yang hamil kan gue, kenapa lo yang... Oh, dan terus habis itu kita ke alamat, gue harus pergi ke 3 dots. Namanya bukan 3 dots, tapi titik. Iya. Alamatnya M 313 titik. Wah, kalau yang suka Jadi- masang togel udah dipasang tuh. Jadi kayak mimpi gue tuh, gue hafal sedetail itu. Dan gue mimpi di tahun berapa gue tuh ingat. Sedangkan orang biasanya 3 detik setelah dia bangun dia lupa sama mimpinya. Dan lu ingat detail-detailnya. Dan waktu gue kecil, gue suka nyokap sama Kinan suka khawatir. Gue suka sleepwalking. Lagi tidur terus pergi jalan dari lantai 2 turun ke lantai bawah. Ngeri amat. Terus diem. Dia bengong. Kadang diem, kadang ngobrol. Sama? Nggak tahu. Jadi kayak pas besoknya pagi, kamu ngapain semalam turun ke bawah? Hah, kapan? Pevita kan tidur. Loh, kamu nggak inget? Kamu haus atau apa gitu kamu turun? Enggak. Baik-baik saja psikologis tuh. Baik, cuma keturunan Dayak mungkin kali ya. Ada yang melindungi. Wah, Dayak, ngeri, jangan macem-macem. Bukan Madura kan? Bukan. Kalau Madura nggak cocok. Enggak lah, tapi kan ini kan half Dayak, half Wales. Luar biasa. Quarter Bekasi. Nah, Oke, dari gadis thank you Bekasi so nih. much. Dikis bayar lagi dong.